Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita bertemu di kelas 12 MIA pada semester ganjil tahun 2021-2022. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada semester ini kita sedikitnya akan mempelajari 3 bab ya, akan mempelajari 3 bab. Bab pertama itu kita mempelajari tentang reaksi redoks dan elektrokimia ya. Jadi reaksi redoks dan elektrokimia. Kemudian bab kedua kita akan mempelajari tentang senyawa turunan alkana ya. Senyawa turunan alkana. Dan yang bab ketiga adalah tentang benzena dan turunannya. Jadi ini adalah 3 bab yang insya Allah akan kita pelajari pada semester ganjil ini. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang bab-bab yang tadi yang akan kita pelajari. Untuk bab pertama yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Jadi nanti pada bab ini kita akan mempelajari tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Di mana di kelas 10 anak-anakku sekalian telah mempelajari penyetaraan persamaan reaksi kimia biasa ya. Untuk di kelas 12 ini merupakan lanjutan dari pelajaran di kelas 10 yaitu persamaan reaksi. Dalam hal ini kita akan mencoba menyetarakan reaksi redoks yang lebih kompleks dari reaksi kimia biasa. Kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari sel volta ya. Sel volta dan apa yang terjadi di dalam sel volta sehingga sel volta itu bisa menghasilkan arus listrik. Ya, di samping juga kita akan mempelajari tentang kegunaannya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang korosi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, korosi ini kita kenal dengan nama karatan ya, berkarat ya. Tapi dalam istilah kimia, istilahnya korosi. Nah, kita akan pelajari segala hal yang berkaitan tentang korosi dan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang hukum Faraday. Ya, hukum Faraday dan kita akan mencoba berhitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Jadi nanti kita akan pelajari hukum Faraday, kita akan pelajari sel elektrolisis ya. Dan ada beberapa perhitungan yang akan kita pelajari di sini yaitu misalnya berat zat yang mengendap pada sel elektrolisis. Ya insya Allah nanti setelah kita lalui materi ini insya Allah akan jadi mudah insya Allah. Baik, kemudian pada bab 2 kita akan mempelajari tentang senyawa turunan alkana. Ya, di mana pelajaran alkana ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Kemudian bab ini merupakan lanjutan dari bab tersebut. Di mana dulu kita kenal alkana itu seperti metana ya. Ada alkana, alkuna, alkena. Nah, yang sekarang ini kita bahas tentang alkana ya. Namun yang kita bahas di sini adalah lebih spesifik yaitu tentang turunannya. Ya. Apa saja senyawa turunan alkana? Ya. Apa saja yang kita bahas tentang senyawa turunan alkana? Yang pertama tentang strukturnya. Strukturnya seperti apa? Bagaimana memberi nama senyawa turunan alkana? Sifat-sifatnya bagaimana? Sifat fisikanya seperti apa? Sifat kimianya seperti apa? Ya. Kemudian bagaimana mensintesisnya? Mensintesis itu artinya membuatnya ya di laboratorium. Dan yang paling penting adalah kegunaan senyawa karbon tersebut atau senyawa alkana tersebut. Apa saja yang tergolong senyawa turunan alkana? Yang pertama adalah alkohol dan eter. Ya, ini sering kita dengar nih, alkohol ya untuk membunuh kuman dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah asam karboksilat dan ester.
Yang ketiga adalah aldehida dan keton. Dan yang keempat adalah haloalkana. Nah, ini jumlahnya sekitar 7 ya. 7 senyawa turunan alkana yang akan kita pelajari. Mencangkup semuanya, yaitu strukturnya, tata namanya, sifat-sifatnya, sintetisnya, dan kegunaannya. Oke, seperti apa alkohol, eter, asam karboksilat, aldehida, dan keton, haloalkana itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari setelah kita melalui bab 2 ini. Baik, yang berikutnya adalah bab 3. Kita akan mempelajari tentang benzena dan turunannya ya. Kalau tadi alkana dan turunan alkana, kalau sekarang turunan benzena. Baik. Ketika kita berbicara tentang turunan, itu artinya senyawa itu diturunkan dari induknya, yaitu misalnya benzena dan turunnya. Berarti kita mempelajari tentang benzena dan senyawa-senyawa yang diturunkan dari benzena. Oke, bisa dipahami ya? Kita akan mempelajari tentang benzena dan senyawa-senyawa yang diturunkan dari senyawa benzena. Baik. Jadi yang kita pelajari adalah struktur ya. Ini kayaknya salah tulis, ini harusnya struktur jadi struktur ini. Kemudian berikutnya adalah tata nama. Sama seperti tadi ya, ada struktur, tata nama, kemudian ada kegunaannya ya, dan ada sifatnya, baik sifat fisika maupun sifat kimia dari senyawa tersebut. Kemudian yang ini kegunaannya double ini ya, tapi maksudnya kegunaannya kita pelajari insyaallah. Baik, jadi saya berharap anak-anakku sekalian, antum tidak terfokus pada video-video pembelajaran yang disajikan oleh guru. Namun dari gambaran umum materi yang telah dijelaskan, antum dapat mencari referensi-referensi pada sumber yang lain. Misalnya di YouTube ya, banyak video-video pembelajaran yang terkait dengan hal yang sedang kita bahas ya. Atau di sumber-sumber lain seperti buku paket ya, atau buku-buku yang lain ya. Jadi mohon nanti antum kreatif dalam mencari sumber-sumber belajar. Baiklah, bagaimanakah kita mendapatkan penilaian dari pelajaran ini? Jadi penilaiannya nanti akan diberikan melalui 3 penilaian ya. Yang pertama adalah penugasan. Jadi nanti di ujung-ujung video biasanya ada tugas ya, 1 atau 2. Itu antum kerjakan, kemudian japri lewat WhatsApp. Atau mungkin bisa dikirim ke Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah ulangan harian. Nah, ulangan harian itu nanti akan dikirim secara online melalui Google Form ya. Jadi mohon dikerjakan dengan baik, jujur ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Jadi nanti pada akhir semester akan dinilai. Akan diadakan ujian lagi seperti ulangan harian melalui Google Form. Ya, kami berharap anak-anak sekalian serius dalam belajar ya. Semoga apa yang jerih payah yang kita lakukan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini pendahuluan kimia kelas 12 MIA. Sampai bertemu pada video-video pelajaran berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.